Sekolahnya nggak kerasa, tahu-tahu udah harus kelas 3. Ya, oke. Sekarang kita mau melanjutkan. Jadi, latihan 3 yang di modul itu kalian coba-coba kerjakan ya. Nanti nilai yang akan saya ambil itu saya akan kasih soal latihan di psikologi, itu nanti nilainya yang akan saya ambil. Tapi, setelah kita membahas hari ini ya, nanti saya akan bikinkan soal di psikologi. Sekarang kita akan mulai membahas tentang, kalian buka modul kalian ya, yang, tentang stasioner. Saya mau bikin di sini juga, serapan terlalu kecil ya. Serapan turunan tentang stasioner. Nilai stasioner, titik stasioner, dan jenisnya. Nah, ini berarti yang ketiga ya, ini yang G. Nah. Stasioner itu apa? Jadi nanti kalau kalian melihat gambar grafik, kalau jadi nanti kalau misalnya gini, kalian dapat di modul juga ada ya, misalnya ada gambar grafiknya seperti ini misalnya. Nah ini ada stasionernya. Stasioner itu di sini, di max, di min, ini adalah stasioner. Yang disebut stasioner itu di puncak atau di sini nih. Kok di sini? Di sini nih. Pergantian kurva dari terbuka ke bawah menjadi terbuka ke atas. Nah, ini juga stasioner. Jadi di sini ada 3 jenis stasioner ya. Ini stasioner max, ini max. Kemudian yang di bawah ini adalah stasioner min, di sini adalah min. Minimum ya. Kemudian di sini adalah belok. Ini adalah jenis stasioner belok. Nah, nanti kita akan lebih banyak membahas yang stasioner max dan min ini. Stasioner max dan min, ini gimana cara dapatnya? Ini saya cropping dulu. Saya pindah ke Word lagi. Jadi ini tadi gambar grafik kita. Di modul juga ada ya. Di modul malah grafik aslinya. Jadi kalau stasioner max itu nilai stasioner syarat stasioner. S-nya mana? Syarat stasioner itu adalah jika nilai turunannya itu sama dengan 0, maka dia dapat stasioner. Jadi nanti kalian kerjakan, nilai turunannya F aksen X-nya itu harus sama dengan 0. Gitu. Kemarin kita membahas tentang fungsi naik jika turunannya lebih besar dari 0. Naik ya. Nah, seperti ini, gradiennya positif berarti dia naik. Kalau turunannya negatif berarti saat dia turun, gradiennya negatif ya, ini turunan. Nah, ini naikkan lagi. Nah, sekarang saat stasioner berarti saat ini nih. Stasiun itu tempat perhentian ya. Stasioner itu berasal dari kata stasiun. Stasiun itu adalah tempat berhentinya atau pergantian dari dia tanjakan menjadi turunan. Nah, itu pasti akan ada saat berhenti di situ. Atau kalau kalian naik kendaraan, itu saat kalian berhenti itu pasti pertama ngerem dulu ya. Ngerem, kemudian berhenti. Kalau mau jalan lagi berarti menambah kecepatan. Nah, itu. Berarti saat berhenti itu pasti saat kecepatannya 0 gitu ya. Nah, maka di awal itu kita sudah mempelajari bahwa kecepatan itu adalah turunan dari jarak gitu ya. Nah, kalau kecepatannya 0 itu berarti saat berhenti.
Nah, stasioner itu juga kita akan membahas tempat-tempat kapan kurvanya itu berhenti atau tidak melakukan perjalanan gitu ya. Nah, itu namanya nanti di titik maksimum atau minimum. Nah, kemudian jenis stasioner. Jenis stasioner itu yang pertama adalah stasioner maksimum. Nah, stasioner maksimum itu terjadi jika kurvanya itu dari plus ya, dari gradien positif berubah menjadi negatif. Nah, ini berarti dia dari, saya tulis di sini apa? Perubahan kurva grafik dari naik kemudian turun. Nah, seperti itu. Ini maka terbentuklah yang stasioner maksimum. Kemudian stasioner minimum itu terjadi jika kurvanya itu grafiknya itu berubah, perubahan grafik dari, berarti kalau minimum supaya terbentuk minimum itu berarti dari turun kemudian naik gitu ya. Nah, ini berarti dari turun kemudian naik. Nah, seperti itu cirinya, ciri gampangnya ya. Nanti kan kalian tidak bakal menggambar grafik, maka kita mengenal turun naiknya itu dari nilai gradiennya nanti. Kalau gradiennya negatif, berarti dia saat turun gitu ya. Nah, nanti saya kasih catatan di bawahnya. Kemudian yang berikutnya adalah belok ya, stasioner belok. Belok ada positif, negatif. Negatif. Nah, kalau stasioner belok negatif, itu perubahan grafiknya dari, dia nggak berubah ya, dia nggak berubah. Nah, ini namanya belok negatif tuh, dari gradien turun kemudian turun. Jadi ini perubahan grafik dari turun kemudian turun. Jadi ini nggak berubah ya. Nah, ini berarti tidak berubah. Ya udah, nggak usah diberi penjelasan. Kalau turun dan turun berarti nggak berubah. Kemudian stasioner belok positif itu terjadi jika dia naik kemudian naik ya. Grafik naik kemudian naik. Udah, ini perubahannya nggak usah ya, karena turun dan turun kan nggak berubah. Nah, ini catatannya deh. Grafik dari turun kemudian turun. Itu jadi belokan negatif. Kalau belokan positif itu grafik naik kemudian naik gitu. Jadi ada 4 ini, tetapi nanti yang bakal kita bahas terus itu adalah yang max dan min. Belokan itu jarang terbahas. Nah, ini catatannya adalah udah nggak ada. Kemudian saya ke contoh aja supaya lebih jelas ya. Contoh pertama dulu. Nah, saya mau kasih contoh. Di modul juga ada sebenarnya, tapi supaya kalian lebih paham, kalau saya kasih contoh langsung gini ya. Contoh yang pertama, tentukan titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan fx sama dengan apa ya, x kuadrat min 6x plus 4. Nah, misalnya seperti itu. Maka penyelesaiannya adalah jawab. Nah, berarti pertama kita mencari ini ya.
syarat, saya tulis, syarat stasioner adalah, nah ini saya copy, turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, berarti kita turunkan dulu fungsinya. Dari fungsi yang ada ini, kita turunkan. Fx, ini kita turunin. Nah, dari sini kita dapat f aksen x-nya apa? F aksen x-nya sama dengan apa ya, Pin? Sama dengan apa? Kalau fx-nya adalah x kuadrat min 6x plus 4, maka f aksennya apa? 2x. 2x min 6. Ya, oke. Nah, kemudian kita masukkan ke syaratnya nih. F aksen x kan harus sama dengan 0. Berarti ini kita ambil ya, 2x min 6. Ini nilainya harus sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan nilai x-nya berapa ya, Pin? X sama dengan 3. Oke. Oke, dapat 3. Berarti setelah ini kita hitung ini nilai 3, ini disebut nilai X pembuat stasioner. Jadi X ini, X sama dengan 3, ini namanya adalah nilai X pembuat stasioner ya. Nah, kemudian yang ditanyakan titik stasioner. Nah, titik stasioner itu harus ada X pembuat stasioner, nilai stasioner. Nah, berarti sekarang kita hitung nilai stasioner. Nah, nilai stasioner itu berarti nilai X ini kita substitusi ke fungsi aslinya. Jadi, saya tulis supaya kalian tahu langkah-langkahnya. Substitusikan nilai X pembuat stasioner ke fungsi awal. Nah, saya kasih catatannya supaya kalian bisa mengikuti dengan jelas ya. Ini saya taruh di bawah aja. Nilai stasioner berarti kita substitusi ke fungsi fx ini. X-nya diganti dengan 3. Itu kita dapat nilai stasioner namanya. Nah, ini kita ganti X-nya dengan 3. Kalau misalnya kalian ada yang merasa terlalu cepat, kalian bilang ya, supaya saya tahu. Kalau saya terlalu cepat. Nah, ini tinggal dihitung. Yuk, Yapin, dihitung. 3 pangkat 2 berapa, Yapin? 9, Bu. 9. 6 kali 3 min 18. 18 plus 4. Jadinya berapa tuh? Min berapa? 13, Bu. 9 dikurangi 18 itu min 9 ya, Pin. Min 9 ditambah 4 berapa? Oh, enggak ditambah dulu, Bu. Loh, ini loh. Iya. Ini kan 9 dikurangi 18 tuh, min 9 dong, iya kan? 5. Iya, min 5. Oke. Nah, ini adalah nilai stasioner. Nah, gitu ya, jelas ya, kalian pokoknya harus bisa membedakan mana yang disebut pembuat stasioner, mana yang disebut nilai stasioner, mana titik stasioner. Jadi, titik stasionernya adalah berapa, berapa. Kalau titik berarti X, Y ya, jangan lupa ya. Berarti titik stasionernya berapa, berapa. Yusuf? Titik stasionernya berapa, berapa? 3,5. Ya, 3,5. Betul. Nah, berarti tinggal satu lagi ya. Tadi yang ditanya adalah titik stasioner dan jenisnya. Nah, sekarang kita mau tahu jenis stasionernya sebenarnya apa sih? Max atau min gitu ya. Karena X-nya cuma 1 ya. Berarti dia antara max atau min. Nah, caranya adalah jenis stasioner. Cara menentukan jenis stasioner itu ada 2 cara. Nanti kalian terserah mau pakai cara yang mana ya. Saya ajarkan dua-duanya. Dengan
garis bilangan. Nah, saya ajarkan yang cara pertama dengan membuat garis bilangan. Caranya adalah gini. Saya tinggal 3 ya. Bentar. Tadi fungsinya adalah 2x min 6. Kita membuat garis bilangan untuk X sama dengan 3 ya. Karena pembuat stasioner tadi 3. Karena kita menentukan kanan kirinya itu min atau plus. Jadi dia kalau min itu berarti turun ya. Kalau plus itu berarti naik. Tadi fungsi turunan kita adalah apa tadi? F aksen X sama dengan 2X min 6 ya. Sama dengan 2X min 6. 2x min 6. Nah, sekarang kita mau coba, kita menentukan nilai plus minnya di kanan kirinya 3. Kita uji titik 0. Karena 0 yang paling mudah ya. 0 itu di kirinya 3, maka letakkan 0 di tempat yang benar ya. Jangan 0 diletakkan di sebelah kanannya 3, jangan sampai. Karena 0 lebih kecil dari 3, 0 kita letakkan di sebelah kirinya 3. 0 kita substitusi ke nilai X-nya. Kita mau cari gradiennya itu negatif atau positif. Masukkan ya. 0, min 6. Min. Karena min 6 berarti ini tandanya min. Gitu ya. Berarti sebelah kanannya 3 ini pasti plus. Nah, kalau min itu berarti artinya dia saat grafiknya turun. Ini stasioner. Stasioner berarti nggak bergerak ya. Kemudian plus itu berarti naik. Nah, berarti seperti itu gambaran kurva kita. Kita nggak menggambar kurva, tetapi kita mempunyai bayangan. Oh, grafiknya nanti mesti seperti ini, gitu ya. Nah, ini saya cropping dulu. Saya pindahkan ke Word tadi. Nah, saya taruh di sini. Ini gambar garis bilangan kita. Apakah ada pertanyaan? Cara menentukan plus minnya tadi jelas? Saya masih kurang ngerti Bu yang plus minusnya itu yang ya, terakhir. Jadi gini, tadi fungsi turunannya kan ini f aksen x-nya adalah 2x min 6 gitu ya. Nah, tadi kita dapat nilai x pembuat stasioner adalah 3. Berarti di garis bilangan ini kita letakkan angka 3. Angka 3 ini dibuat bulatan bolong gitu ya, di putih. Nah, kemudian kita uji wilayah nih. Wilayah kirinya 3 itu daerah min atau daerah plus. Caranya adalah paling gampang kita uji titik 0. Kita cari angka 0 di sebelah mananya 3 nih. Oh, 0 di sebelah kirinya 3. Kita ambil 0. 0 ini garis bilangan ini adalah untuk garis bilangan X ya. Berarti angka yang kita ambil ini kita substitusi gantikan ke X-nya. Berarti F aksen 0 itu adalah 2 kali 0, 0, min 6. Oh, min. Berarti M-nya, F aksen kan M ya, ya nggak gradien. Gradiennya negatif nih, negatif 6. Ya udah kita buat tanda di wilayah di kirinya 3 itu adalah wilayah min. Artinya wilayah min itu kurvanya turun nih, grafiknya turun. Kemudian pasti di sebelah kanannya nggak usah kita hitung lagi, pasti dia akan positif gitu ya. Jadi ini di kirinya 3 itu daerah turun karena min, kemudian di daerah kanannya 3 itu grafiknya naik. Nah, kalau dia terbentuknya turun kemudian naik, maka jadilah jenis stasioner yang max atau min ini. Terbentuk jenis stasioner yang max atau min. Kalau kurvanya berubah dari turun menjadi naik. Minimum. Minimum ya, oke. Berarti dari garis bilangan terlihat bahwa jenis stasionernya adalah minimum. Ya. Atau kalian tulis menjadi titik belok minimum juga boleh ya. Oh, ini aja minimum jenisnya. Berarti titik 3,5 ini namanya adalah titik balik minimum. Titik 3 ini disebut titik balik minimum.
Nah, seperti itu caranya. Jadi yang tadi yang bertanya tentang garis bilangan jelas ya, menentukan min plusnya ya. Substitusi ke turunannya, jangan ke fungsi awal karena kita mau cari gradien. Gradien itu pasti ke turunannya, gitu ya. Kemudian kalau ini kan tadi baru yang dengan garis bilangan ya. Nah, sekarang saya mau ajarkan kalau memakai turunan kedua. Menentukan jenis stasioner dengan turunan kedua. Turunan kedua berarti F double aksen ya. Oke. Nah, berarti tadi F aksen X-nya kita punya ini nih. Saya copy dulu. F aksen X. Kita turunkan sekali lagi. Karena turunan kedua ya. Nah, ini adalah F X-nya. Ini dengan turunan kedua saya kasih tanda dulu. Nah, jadi kalau ini nggak usah membuat garis bilangannya ya. Nah, dari sini kita peroleh F double aksen ya. Jadi kalau turunan kedua itu aksen diaksenkan sekali lagi, dia menjadi double aksen. Jadi di sini aksen-aksen. Nah, ini berarti turunan kedua. Berarti turunkan sekali lagi, Ruli. 2x min 6 kalau diturunkan sekali lagi jadinya hasilnya apa? X min 3. 2x min 6 diturunin. Turunan. Dua X diturunin jadi apa? Apa, Ruli? 2X kalau diturunin jadinya 2 dong, Ruli. Iya, Bu. Iya, lupa kamu. Turunan min 6? Turunan min 6 konstanta diturunin 0, nggak usah. Ya udah, ini turunannya adalah 2 ya. Nah, 2 itu angka 2 itu lebih besar dari 0. Nah, kalau turunan keduanya karena turunan keduanya kalau gini. Bentar, ini kok equation. Karena turunan keduanya F double aksen lebih besar dari 0, keduanya ya, yaitu F double aksennya lebih besar dari 0, maka jenis stasionernya minimum. Jadi dia kebalik. Jadi kalau double aksennya positif, justru dia terbentuk stasioner yang minimum. Tapi kalau turunan double aksennya, turunan keduanya negatif, dia justru terbentuk yang maksimum. Gitu. Ya udah jadi. Bu. Ya apa? Bu. Tadi gimana, Bu, maksudnya, Bu? Ini, kalau turunan keduanya itu positif, jadi di modul kalian kayaknya ada, sebentar saya cari ya di modul ya. Catatan di modul, sebentar. Nah ini dia. Saya share modul dulu. Modul. Oke. Nah ini kelihatan ya modulnya ya. Masih terlalu kecil. Nah ini turunan kedua. Nih. Ini nggak tahu halaman berapa nih. Halaman 12 kayaknya. Turunan kedua itu dari Y Fx tadi diturunkan sekali. Itu F aksen ya, F aksen. Kalau F aksen sama dengan 0,
itu baru dapat stasioner. Dapat stasionernya kita belum tahu jenisnya. Kalau F aksen X itu kamu turunkan sekali lagi, jadinya double aksen ya. Double aksen, Y double aksen atau F double aksen. Ini nanti ketemu nilai. Atau persamaan bisa jadi ya, kalau pangkat 2 berarti langsung dapat nilai ini. Kalian perhatikan, kalau kalian turunkan 2 kali nanti nilai ketemu angkanya itu lebih kecil dari 0, maka terbentuklah titik balik maksimum. Jadi kebalik ya. Tuh. Kalau di sini turunan keduanya lebih kecil dari 0, negatif, malah dia terbentuk maksimum. Tetapi kalau turunan keduanya positif, maka terbentuklah titik balik minimum. Jadi mereka kebalik. Gitu, jelas? Jadi nih, kalau kurang dari 0, justru di sini titik balik maksimum. Kalau di sini lebih besar dari 0, maka dia akan menjadi titik balik minimum. Jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ke soal kita tadi. Nah ya udah ini ya, berarti kesimpulannya adalah jenisnya adalah minimum. Nah, ini baru yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, tentukan titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan, sekarang pangkatnya saya besarin ya, pangkat 4. Supaya kalian tahu, oh itu berarti jenis stasionernya yang ada banyak gitu ya. X pangkat 4 min 4x pangkat 3 pangkat 3 plus 4x kuadrat pangkat 2 min 3. Oke, itu fungsinya. Pangkatnya sudah lebih dari ini, contohnya sampai ini aja. Nanti kita lanjutkan yang lain. Tentukan titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3. Nah, ini berarti jawab sama lah ya. Langkah pertama, syarat stasioner adalah f aksen. F aksennya sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, berarti kita turunkan dulu fungsinya. Pokoknya jangan lupa ya, kalau terapan turunan itu pasti diturunkan. Kalau yang stasioner ya, pasti kalau stasioner kita turunkan fungsinya. Nah, ini turunan pertamanya adalah Kristo f aksen x-nya apa? Saya pakai fungsi yang gampang aja deh, nggak ada akar-akaran di sini. F aksen x sama dengan turunannya apa, Kristo? 4x 4x pangkat pangkat 3 terus min min 12x ya, x pangkat berapa? pangkat 2 Ya, terus ditambah 8x. Oke, habis ya. Oke, kemudian kita masukkan ke syaratnya. Berarti ini kita sama dengan kan 0. Saya copy di bawah ini. Sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita dapat persamaan seperti ini kita sederhanakan dulu ya. Bagi berapa Kristo nih? Bagi 4 bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, ya. Biar sederhana kita bagi 4 dulu. Hasilnya apa kalau dibagi 4? Berarti X pangkat 3
Kemudian min berapa? 3,42. 3,42 ya. Terus 2x. plus ya, 2 ya. X, oke. Sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita tinggal memfaktorkan nih. Nah, kalian jangan panik kalau muncul pangkat 3 suruh faktorin. Jangan bingung, kalian lihat aja nih sukunya. Ini saya tulis dulu faktorkan ya. Faktorkan. Nah, pertama, kalau muncul pangkat 3, kalian lihat ketiga sukunya, itu semua punya X nggak? Semua ada X-nya nggak nih? Suku pertama ada X ya, suku kedua ada X-nya, suku ketiga ada X-nya. Oh ya udah, berarti pasti 1X difaktorkan keluar. Nah, gitu. Berarti yang depan ini menjadi X pangkat 2 ya. Yang depan menjadi, karena X-nya 1 sudah kita keluarin. Yang ini min 3x kuadrat, 1x sudah difaktorkan keluar, berarti di dalam masih min 3x. Kemudian plus 2x, x1 sudah difaktorkan keluar, berarti tinggal plus 2. Tutup kurung sama dengan 0. Nah, kita tinggal memfaktorkan yang di dalam kurung nih. X-nya biarin. Kita memfaktorkan x kuadrat min 3x plus 2. Dikali ketemu plus 2, ditambahin ketemu min 3. Berarti dari sini kita dapat X dalam kurung berapa? Dikali ketemu plus 2. Ditambah ketemu min 3. Jadi hasil pemfaktorannya berapa, Kristoni? Dikali ketemu plus 2. Ditambahin ketemu min 3. Berarti angkanya berapa dan berapa? Faktornya dari 2. Min 2 dan min 1. Min 2 dan min 1. Oke, min 2 dan min 1. Nah, jadi cara memfaktorkan itu gitu ya. Pokoknya angka yang nggak ada X-nya itu konstantanya. Kalian cari faktornya. Nah, kalau di sini 3 ya kemungkinan cuma 1 sama 3 gitu ya. Kalau di sini 5 ya kemungkinan 1 kali 5. Karena ini 2 berarti kemungkinan 1 kali 2. Tetapi kok di jumlah ketemu min 3. Oh ya udah, keduanya min gitu ya. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya tuh. Berarti X yang pertama adalah 0 ya. Yang depan ini yang nggak punya teman, itu artinya X sama dengan 0. Kemudian X yang ini adalah X sama dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah X sama dengan 1. Nah, ini berarti nilai X. Ini adalah pembuat stasioner. Nah, gitu. Kemudian langkah berikutnya kita mencari nilai stasioner ya. Kita cari dulu nilai stasioner sebelum ke jenis stasioner. Nilai stasioner. Nah, berarti kita masukkan satu-satu ya. Nah, ini F0 masukkan ke fungsi aslinya. Untuk saya tulis untuk X sama dengan 0 dulu. Satu. Berarti nilai stasioner ada 3 ya, karena pembuat stasioner ada 3. Untuk X sama dengan 0, berarti kita dapat nilainya adalah, kita ambil dulu fungsinya. Nah, ini kita masukkan X-nya 0. Kita ganti semuanya 0 di sini. 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Habis. Berarti sama dengan hasilnya langsung aja min 3 ya. Oke. Jadi ini nilai stasioner yang pertama. Berarti dari sini kita dapat titik stasionernya adalah berarti 0, min 3 itu ya. 0, min 3. Oke. Kemudian untuk X sama dengan 2. Kalian urutkan juga boleh. Tapi nggak urut juga boleh, yang penting ketiganya kalian hitung. Untuk X sama dengan 2. Maka kita peroleh, kita substitusi ke fungsinya lagi, X-nya diganti dengan 2 semuanya. Berarti X ini jadi 2, yang ini
2. Dan ini juga 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 4. Berapa Atila? 2 pangkat 4 Atila. 2-nya ada 4 ya. Berapa? 16 Bu ya? 16. Kemudian ini 2 pangkat 3 dulu ya, Atila ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 4? 32. 32. Oke. 2 kuadrat, 4. 4 kali 4, 16 lagi ya. 16 min 3. Ya, sama dengan berapa? 16 tambah 16 dulu kan 32 ya. Ini ketemu min 3 lagi tuh. Ya kan? 16 tambah 16 itu 32. Dikurangi 32 habis min 3 lagi. Ya udah, berarti dari sini kita dapat titik stasionernya adalah titik stasioner berarti 2, min 3. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk X sama dengan 1 yang terakhir. X sama dengan 1. Nah, kita hitung nilai F1. Substitusi lagi ke fungsinya. X-nya kita ganti dengan 1. 1. 1. Salah. Ini juga 1. Ya, hasilnya berapa? 3 ini. Radit berapa Radit? 1 pangkat 4 berapa Radit? 1 Bu. 1. 1 pangkat 3? 1. 1 dikali 4? Min 4 ya? Min 4. Ya. Jangan sekali-kali kalau dapat bentuk seperti ini 4 dikali 1 dulu, nggak boleh ya. Nanti kalian keliru ngitungnya jadinya. 4 pangkat 3 jadinya ya. Pokoknya dikuadratkan dulu yang di dalam kurung. Kemudian plus berapa Dit? 4 Bu. 4 min 3. Jadinya berapa hasilnya? Sama dengan? Min 2. Min 2. Oke. Berarti dari sini kita dapat titik stasioner adalah 1, min 2 ya? Min 2. Iya. Oke. Nah, kita udah dapat. Sekarang jenisnya. Jenis stasioner. Nah, kalian mau pakai yang garis bilangan apa mau pakai yang apa tadi? Turunan kedua. Nah, mau pakai yang mana? Cara garis bilangan apa yang cara turunan kedua? Dua-duanya ya. Supaya nanti kalian bisa tinggal pilih. Jenis stasioner dengan garis bilangan. Nah, kalau garis bilangan kita bikin garis bilangan dulu berapa tadi? 0, 1, 2. Kemudian turunannya apa tadi? Oke, kita bikin garis bilangannya dulu. Nol. Karena 0 udah dipakai, jadi jangan jadi titik uji ya. 0, kemudian 1, 2. Jadi kita ambil titik-titik yang tidak termasuk di pembuat stasioner. Nah, berarti kita memakai angka min 1 aja ya. Kita memakai min 1. Nah, caranya kita masukkan min 1 ke fungsinya apa tadi? Bentar saya cari dulu. Fungsinya apa tadi? Fungsi turunannya. Nih. Saya copy dulu. Oke, jelek banget ya.
Udah kelihatan 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 8x. Nah, tadi kita memakai titik uji min 1 ya. Kita pakai titik uji min 1. Min 1 kita masukkan ke x-nya min 1 berpangkat 3. Itu adalah min ya. Jadi ini min 4 tuh. Kita masukkan di sini berarti F aksen min 1. Nah, kita hitung. Berarti 4 dikali min 1 ya. Karena min 1 pangkat 3 itu min. Kemudian min 12. X kuadrat, karena X-nya min 1 dikuadratin berarti 1. Nah, saya pangkatnya nggak usah tulis karena sudah dipangkatkan sekalian. Kemudian ini min 1, jadi min 8 ya. Oke, jadi hasilnya berapa tuh? Min 4. Kemudian min 12, kemudian min 8. Ya udah pasti negatif ya. Negatif. Nah, karena negatif berarti di wilayah 0 ke kiri ini wilayah negatif. Di sini kita beri tanda min. Sebentar, saya stopin dulu. Berarti di sini ini wilayah min, kemudian ini wilayah plus, kemudian ini wilayah min, ini wilayah plus. Nah, tadi kita ingat tadi wilayah min itu berarti kurvanya turun, plus itu berarti kurvanya naik, kemudian ini turun, kemudian ini naik. Nah, kalian harus tahu batasnya tadi ya, batas wilayah kita adalah di 0, di 1, sama di 2. Ya udah, berarti kita dapat, saya cropping dulu, pindah ke Word. Oke, ini kita pindahin ke Word tadi. Di mana letaknya? Oke, di sini. Nah, seperti ini. Jelas tadi menentukan plus min plusnya. Uji wilayah itu satu wilayah aja, jangan semuanya. Uji satu wilayah tak. Terus nanti meletakkan tandanya selang-seling pasti gitu ya. Pasti selang-seling. Nah, sekarang kemudian kalau tandanya min berarti kurvanya turun, tandanya plus berarti wilayah itu naik. Pokoknya kalian harus tahu batasnya tadi pembuat stasioner ada di berapa? 0. Berarti 0 itu saat min atau saat plus. Kemudian saat 1 itu saat min atau saat plus. Max maksudnya. Kemudian di wilayah di daerah 2, di angka 2 itu saat minimum atau maksimum gitu ya. Nah, sekarang kelihatan nih. Di 0 itu kan kita tadi dapat titiknya 0,3 ya. Berarti jenis stasionernya adalah titik 0,3 jenisnya apa? Dari sini, dari belakang kelihatan ya, 0. Itu saat cekungan atau saat bukit? Di bukit apa di lembah dia? Apa jenisnya? Di 0,3, ini jenisnya max atau min? Min, Bu. Min, ya. Ini adalah titik balik minimum. Nah, kemudian sekarang yang titik 1, berapa tadi? 1, min 2 ya. Nah, ini jenis stasionernya. Sasha, di titik 1, min 2, nih kamu lihat di gambar garis bilangan di sini, di 1, min 2, itu jenis stasionernya apa, Sah? Sasha? Sasha? Sasha?
Kesha lagi sakit perut. Oke. Philo. 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 Theodorus Arvilo. Apakah kamu dengar suara Ibu? Philo, kamu ada di tempat apa enggak? Philo? Ya, Bu. Oke, ya Philo, perhatikan ke depan nih. Titik 1,-2 itu jenis stasionernya apa? Kamu lihat di gambar garis bilangan nih. Jenisnya apa? Kamu nyalakan deh kameranya, Philo, biar Ibu bisa lihat kamu. Oke. Yuk, Philo, jenisnya apa? Apa, Bu, pertanyaannya? Nih, di titik 1,-2, ini kamu lihat gambar garis bilangan ini. Jenis stasionernya dia titik balik maksimum atau titik balik minimum? Maksimum bukan sih, Bu? Maksimum, ya. Kenapa maksimum? Kenapa? Sudah benar nih. Tapi kenapa? Alasannya apa? Karena naik, Bu. Iya, betul. Dia dari plus, dari gradien positif, naik, kemudian berubah jadi turun. Pasti dia terbentuk titik balik maksimum. Gitu. Nah, sekarang yang titik ketiga itu adalah di 2,3. Nah, ini jenis stasionernya apa? Sekalian, Philo. Apa? Belok. Kok belok? 2,3 nih. 2,3 di sini nih. 2,3. Heeh. Titik balik minimum ya, Bu? Ya, titik balik minimum. Saya yang belok belum membahas ya, mungkin nanti saya nggak akan bahas. Yang penting kalian tahu maksimum dan minimum gitu. Belok, titik belok itu nanti dari turunan kedua. Nah, sekarang kita akan memakai pakai turunan kedua ya. Jenis stasioner dengan turunan kedua. Nah, sekarang kita akan mengetahui jenis stasioner dengan cara turunan kedua tadi, fungsi F. Nah, ini kita turunkan sekali lagi ya. Supaya kalian nanti tahu bedanya. Kemudian tinggal pilih cara yang menurut kalian lebih gampang itu yang mana. Gitu. F double aksennya berarti apa, Gerard? F double aksennya sama dengan apa, Gerard? 12x kuadrat. 12 ya, 12x kuadrat. Terus min 24x. min 24x. Min 24x. Kemudian Plus 8. Oke. Nah, kemudian ini jangan disederhanakan ya, jangan dibagi dengan 4, biarin aja bentuknya seperti itu. Kemudian kita cari satu persatu tuh, nilai F0 ya. Nah, substitusi nilai X pembuat stasioner ke F double aksen. Nah, berarti kita satu persatu F0 dulu ya. Kita cari F double aksen 0 maksudnya. F double aksen 0, di sini 0. Kemudian di sini 0.
ketemunya adalah 8 ya, Gerard. Nah, sekarang yang F double aksen 1, kita hitung kalau X-nya diganti dengan 1. Masukkan ke sini 1. Oh ya, ini dibahas satu-satu ya. Kok saya masukin semuanya dulu? Sebentar. Tanggung. Oke. Ini sama dengan berapa, Gerard? 12 min 24 plus 12 min 24 plus 8. Sama dengan berapa? Min? min 4. Oke. Nah, ini kita bahas satu-satu aja nih. Karena ini perhatikan, kalau F double aksen 0 itu positif, nah ini lebih besar dari 0 ya. Ini positif. Kalau lebih besar dari 0 tadi justru dia terbentuk titik balik maksimum atau minimum. Gerard, masih ingat ya? Minimum. Minimum, betul. Karena F double aksen 0 positif, saya kasih keterangan supaya lebih besar dari 0, maka jenisnya langsung aja. Jenisnya minimum. Oke, sama ya dengan yang atas tadi ya, 0. 0,3 adalah titik balik minimum. Nah, sekarang ini enggak usah berarti. Oke, sekarang yang ini. Min 4 itu kan kurang dari 0. Nah, maka M-nya mana? Jenisnya maksimum ya. Oke, sekarang yang ketiga, F2. Kayaknya kalian akan lebih menyukai yang cara turunan kedua nih. Nggak usah pakai gambar ya. Nggak usah harus menentukan min plus di garis bilangan. Tapi ngitungnya harus teliti ya. Yuk, Gerard, dihitung lagi tuh. Ini berarti berapa nih? 2 dikuadratin dulu ya. 12 kali 4 berapa, Gerard? 48. 48, ya betul. Min berapa? Min 48 juga. 48 juga. Tambah 8, ya udah 8 ya? Iya. Oke, ini lebih besar dari 0. Nah, ini positif lagi, maka jenisnya minimum lagi. Nah, cocok ya sama yang atas tadi ya. Min, max, min. Tuh. Ya. Jelas? Stasioner. Udah, saya lanjutin ya. Bu, saya Ya. mau nanya dong, Bu. Apa? Berarti kalau misalkan pakai yang turunan kedua tuh buat nyari apa jenis stasionernya gitu, Bu? Ya, betul. Oh, oke. Makasih, Bu. Bu, saya mau nanya, itu kalau misalkan cara jadinya apa 0 gitu, itu maksimum atau minimum? Kalau 0 itu stasioner. Oh. Ya, jadi nggak mungkin ya. Nggak mungkin 0, karena 0 itu pasti stasioner. Sudah dihitung di atas ya, di F aksennya sama dengan 0 tadi udah di. Ini pasti antara lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Karena dia sedang melakukan perjalanan gitu ya. Jadi nggak mungkin 0. 0 itu khusus yang stasioner. Gitu. Jadi di sini nggak mungkin sama dengan 0. Oke? Jelas ya? Oke, Bu. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang mencari nilai maksimum dan minimum pada interval. Nah, ini berarti sekarang yang D. Menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada suatu interval tertutup.
Nah, ini nanti langkahnya adalah apa ya? Langkah pertama, langkah-langkah. Yang pertama ini kurang G. Langkah yang pertama itu apa ya? Bentar, saya lagi mikir. Dulu ya. Cari turunan. Oh ya, cari pembuat stasioner dulu. Baru. Bentar. Ini aja deh. Hitunglah nilai ujung-ujung interval ya. Misal, ini saya kasih intervalnya di sini aja supaya lebih jelas. Interval tertutup, misalnya di sini intervalnya adalah A X sampai B. Nah, supaya jelas nanti harus memasukkan nilai berapa. Betul. Langkah pertama adalah hitung nilai fungsi pada ujung interval. Berarti mencari nilai FA dan FB gitu ya. Nah, sekarang kan jadi kelihatan, jadi jelas. Mencari nilai FA dan FB. Jadi ujung interval itu tadi di interval di atas itu adalah dari A sampai B gitu ya. Nah ujung-ujung interval itu berarti A dan B, itu kita substitusi ke fungsinya. Nah, nanti kita dapat nilai fungsinya. Nah, kalau ini sudah, kemudian kita mencari turunannya, kemudian mencari pembuat nilai X pembuat stasioner. Kemudian turunkan fungsi awal, kemudian cari nilai X pembuat stasioner. Nah, dengan cara tadi F aksen X-nya disama dengankan 0 tadi ya, supaya dapat pembuat stasioner. F aksen X itu disama dengankan 0, karena mau cari pembuat stasioner. Oke, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah nilai X pembuat stasioner itu kan nanti bisa jadi ada yang di luar interval, ada yang di dalam interval. Kalau keduanya di dalam interval, berarti cari nilai fungsinya, nilai max minnya ya, nilai stasionernya. Tetapi kalau nanti di soal sih lebih gampang ya. Saya tuh kalau nggak ada soalnya susah jelasin. Ya udah, ini cari nilai stasioner untuk X pembuat stasioner yang masuk dalam interval soal. Nah, kita aja jelas ya? Maksudnya ya, cari nilai stasioner untuk X pembuat stasioner yang masuk dalam interval di soal, di pertanyaan soal. Kemudian bandingkan dari nilai-nilai tadi ya. Bandingkan nilai pada langkah ini 1 dan 3. Langkah 1 dan 3. Nilai terkecilnya jadi nilai minimum. Dan nilai terbesarnya jadi nilai maksimum. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contoh soal supaya lebih ada gambaran ya. Contoh.
Kalau sudah contoh udah gampang. Nah, contohnya apa ya? Tentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi fx sama dengan apa ya? Ngarang lagi nih. Fx sama dengan 2x pangkat 3. Karang-karang nanti kalau salah kita benerin lagi soalnya ya. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat. Nah, gitu aja. X kuadrat. Nah, pada interval untuk salah. Ini kayaknya kebalik saya. Bahasa Indonesia saya tuh untuk rada kacau. Pada interval apa ya? Bentar. Saya masukkan keduanya di interval ya. Bentar, saya bikin ini dari min 1 sampai 2. Oke. Nah, pertanyaannya seperti itu. Sekarang kita mau coba jawab. Nah, cara menjawabnya tadi kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama kita hitung nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Nah, ini intervalnya kan dari min 1 sampai 2 ya. Berarti ujung-ujung intervalnya adalah min 1 sama 2. Berarti kita hitung min 1 dan F2. Nah, kita masukkan ke fungsinya. Kita masukkan nilai F min 1 dulu. Untuk, saya tulis, ya udah di bawahnya. Untuk X sama dengan min 1. Karena ujung-ujung interval, ujung kirinya adalah min 1, ujung kanannya 2. Nah, ini yang kita cari. Yang tengahnya bodoh amat gitu ya. Yang penting ujung-ujungnya yang kita pakai. Jadi, konsentrasi pada ujung-ujung kalian. Gitu. Min 1. Di sini juga min 1. Kemudian ini min 1. Oke. Jadinya sama dengan berapa, Ben? Ya, Ben? Sama dengan? Berapa, Ben? Min 5. Min 2, min 3. Jadinya min 5. Oke. Ini nilai yang pertama. Kemudian untuk X sama dengan yang 2 ya. Oke, Ben. Hitung sekalian. Yang 2. Jadinya F 2 ya. 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2. Ya, sama dengan berapa nih? Sama dengan 16 Min kurang 12. 12 sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua tadi apa? Turunkan fungsi awal, kemudian cari nilai X pembuat stasioner. Nah, berarti kita turunkan sekarang. F, saya copy aja dari sini. Kemudian kita menghitung F aksennya. F aksen X-nya apa yuk sekalian, Ben? 6x kuadrat 6x kuadrat. Terus? min 6x. Min 6x. Oke, min 6x. Habis ya. Ini kita sama dengankan 0 ya. Oke. Syarat stasioner tadi kan. Kemudian kita lanjutkan. Berarti ini kita faktorkan nih, Ben. Difaktorkan jadinya apa tuh? Faktorkan ya, saya tulis di sini. Faktorkan.
Dibagi 6 bisa nggak, Bu? Bagi 6, boleh. Dibagi 6. Bagi 6 dan faktorkan ya. Bagi 6 dan faktorkan. Oke, jadinya? X kuadrat min X. Oke, bagi X kuadrat min X sama dengan 0. Kemudian faktorin. Jadi X dalam kurung X min 1. X min 1. Oke, sama dengan 0. Ya udah, dari sini kita dapat nilai X-nya tuh. X yang pertama, ini karena di luar kurung, berarti dia nggak punya teman, artinya X sama dengan berapa nih? 0, Bu. 0. Oke, yang kedua berarti X sama dengan 1. 1. Nah, ini adalah pembuat stasioner ya. Pembuat stasioner. Nah, kemudian kita masukkan pembuat stasioner ke fungsinya ya. Nah, kita lihat dulu tuh. 0 dan 1 apakah masuk di interval di soal? Dari min 1 sampai 2, apakah 0 dan 1 ada di dalamnya? Ada, Bu. Ya, karena kok masuk equation. Karena X0 dan X1 termasuk di dalam interval soal, yaitu ini ya, tadi dari min 1 sampai 2, supaya lebih jelas nih, saya tulis lengkap. Nih, maka semua dihitung. Oke, berarti untuk X sama dengan 0, kita hitung dulu X sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti kita peroleh, masukkan ke fungsi aslinya ya, jangan ke turunannya. Karena kalau menghitung nilai, pasti ke fungsi aslinya. Ini 0, kemudian ini 0, ini 0. Oke, hasilnya sama dengan 0 ya. Oke, hilang, undo. Oke, sama dengan 0. Oke, kemudian untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1. Kita dapat nilai F1 sama dengan F1. X-nya jadi 1. Jadi 1. Nah, sama dengan berapa tuh? Daren, berapa nih, Daren? F1 nih. Nih, kamu hitung nih berapa nih? Itu 2. 2. Terus 3. Min 3. Min 3 sama dengan? Min 1. Min 1. Oke. Nah, ini nilainya udah ya. Semua udah dihitung nih. Ini saya kasih warna berbeda nih. Dari min 5, kemudian ada 4, kemudian ada 0, kemudian ada min 1. Dari 4 nilai ini kita bandingkan, yang terkecil itu jadi nilai minimum, yang terbesar jadi nilai maksimum. Itu caranya. Oke, berarti yang terkecil siapa? Min 5, 4, 0, min 1. Yang terkecil yang mana? Min 1, Bu. Min 1. Min 5, 4, 0, min 1. Yang terkecil siapa? Min 5. Min 5, Bu. Min 5. Jangan salah. Saya kira yang masuk interval itu. Oh, enggak, semuanya. Dari yang udah ujung-ujung interval itu wajib ya. Ujung interval itu wajib. Berarti ini minimum. Minimum. Yang terbesar? 4 ternyata ya.
Nah, ini maksimum. Oke. Nah, berarti jawaban kita adalah jadi warnanya biru. Kita pulihkan dulu. Jadi nilai maksimumnya berapa? 4 ya. Dan nilai minimumnya min 5. Nah, seperti itu cara jawabnya. Jadi langkah pertama, ujung-ujung interval dulu, substitusi ke fungsi aslinya. Langkah kedua, kita turunkan fungsinya, kita mencari pembuat nolnya ya. Ini di sini cari nilai X pembuat stasioner. F aksen X sama dengan Nah, kemudian X stasioner itu kita perhatikan di interval soal, apakah keduanya masuk di interval. Kalau iya, berarti dua-duanya kita hitung. Setelah selesai kita menghitung nilai stasioner, baru kita bandingin nih dari ujung-ujung interval sama yang nilai stasioner tadi. Nilai yang terkecil itu jadi nilai minimum, nilai terbesar jadi nilai maksimum. Gitu. Nah, sekarang contoh kedua. Masih ada waktu kah? Ya udah, ini cepet. Contoh kedua supaya kalian bisa tahu ada variasi soal yang kedua ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk pada fungsi fx, saya copy paste aja ini, fx sama dengan copy, fx sama dengan ini x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 5. Oke. Nah, kemudian pada interval saya copy dari sini, kemudian diganti intervalnya. Di sini saya ganti ini 1 aja biar angkanya gampang. Ini 0. Oke. 1. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang ini saya mau jawab. Nah, langkah pertama tadi mencari nilai di ujung-ujung interval ya. Substitusi, saya copy dulu fungsinya. Nah, kita cari untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka kita peroleh nilai F0. Ini X-nya diganti 0, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Nah, hasilnya sama dengan 5 ya. Salah, 5 tuh. Karena yang depan 0 semua tuh. Nah, kemudian untuk X sama dengan 1. Jangan 1 deh, ini saya ganti 2 deh. Biar ada variasi. Biar ada ini nilai yang lain. Oke. Maka F2 saya ganti ya. Intervalnya bukan 1 tapi saya ganti 2. F2. Di sini 2, ini 2. Ini 2. Oke, jadi sama dengan ini 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya? Ditambah 4, 12, dikurangi 18, ditambah 5.
sama dengan berapa nih? 8, 10. Min 10 ya. Min 10, 2, 7 ya. 7. Kemudian kita turunkan nih fungsinya. Cari pembuat stasioner. F aksen X sama dengan 0 ya. Kita sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Biar ingat rumusnya terus. Nah, kita turunkan dulu fungsinya. Berarti F aksen X-nya sama dengan apa? Ivana? Turunannya apa, Van? Ivana. 3x kuadrat plus 6x min 9. 3x kuadrat, saya copy dulu. 3x kuadrat plus ya? 6x Plus 6. min 9. X min 9. Ini disama dengan 0 langsung ya. Nah, ini sama dengan 0. Oke, berarti kita bagi 3 bisa ya? Bagi 3 dulu ya. Kemudian faktorkan. Faktorkan. Oke, bagi 3 jadinya ketemu x kuadrat. X kuadrat plus 2 ya. Min 3 sama dengan 0. Faktorin Ivana berapa? X min 1, X plus 3. X plus 3. Oke, sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita dapat nilai X-nya 1 dan Min 3. min 3. Oke, berarti X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. Nah, ini adalah pembuat stasioner. Nah, kita lihat interval kita tadi dari 0 sampai 2. Nah, berarti mana yang masuk di interval? 1. 1 ya. Ya. Nilai X sama dengan 1 yang masuk, yang nggak masuk, jangan diambil. Nilai ini yang masuk di interval soal. Maka kita hanya menghitung nilai stasioner di X sama dengan 1. Itu caranya. Berarti F1 sama dengan untuk X sama dengan ya, F1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Oke, jadi sama dengan berapa tuh, Ivana? Min 1. 4 min 1. 4. Sebentar. 4 bukannya 0. Iya, 0. 0, oke. Karena ini 4 nih. 4 tambah 5, 9. Min 9 habis. Nah, kita bandingkan nih nilai 5. Saya kasih warna merah biar ngejreng. Kemudian 7 sama 0. Mana yang paling kecil itu jadi minimum. Yang minimum mana, Ivana? 0, Bu. 0, ini minimum. Minimum. Kemudian yang maksimum yang mana, Ivana? 7. 7, ini adalah maksimum. Oke, ya udah. Tinggal disimpulin. Jadi merah deh. Jadi nilai maksimumnya adalah 7 dan minimumnya adalah 0. Udah selesai. Jelas? Pas jam 9. Apakah masih ada pertanyaan?
Bu, itu kenapa yang cuma yang satu doang, Bu? X sama dengan satu doang. Nih, karena interval yang ada di soal itu dia mintanya nih, tentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi f(x) sama dengan bla 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 pada interval 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu adalah patokan kita. Jadi, walaupun dia pembuat stasioner itu di 1 sama min 3 jangan dihitung karena dia tidak termasuk di dalam yang interval ditanya. Gitu, jelas ya? Oke, Bu. Oke, jadi hati-hati baca soal. Oke, IPS 1 ini saya tutup, berarti minggu pertemuan berikutnya kita tinggal membahas soal cerita. Habis itu tinggal latihan soal. Latihan 3 itu silakan kalian pelajari ya. Dicoba-coba soalnya yang mirip-mirip dengan yang sudah pernah kita bahas itu dipelajari. Pertemuan minggu depan kalau misalnya kalian mau tanya silakan boleh ditanyakan tentang latihan 3. Kemudian berarti minggu depan kita tinggal menyelesaikan yang tentang soal cerita. Itu aja.